Mengawali khotbah ini, saya ingin mempersembahkan sebuah pantun untuk orang muda Katolik yang sangat berbahagia. Jalan-jalan ke paroki Waileta, bertemu Om Lipus dan Tanta Lisa. Wahai kamu nyong dan nona muda penerus gereja dan bangsa, simaklah, bijaklah, tebar pesonamu, guna berdampak bagi gereja dan bangsa tercinta di masa yang akan datang. Generasi Anda adalah generasi hebat. Adik-adik, saudara-saudara orang muda adalah pemenang zaman ini. Taklukkanlah zaman dan taklukkan gejolak negatif. Karena orang muda sudah belajar menyimak dialektika dan problematika kehidupan ini. Orang muda sudah menyaring dan menimbangnya dengan bijaksana, dan orang muda adalah perubah zaman ini dengan dampak-dampak positif yang orang muda miliki. Karena itu jangan biarkan jati diri orang muda sebagai pemenang dinodai oleh erosi dan gejolak negatif zaman ini. Rekan-rekan imam, para diakon, frater, bruder, suster, orang muda dan umat sekalian yang kami kasih. Adalah Amos, seorang nabi yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi, mengingatkan kita semua akan bahaya laten yang bisa menjadi erosi kuat dan yang bisa mengikis jati diri kita sekaligus mengurangi dampak kita bagi bangsa dan gereja kita sendiri. Secara retoris, Amos membahasakannya demikian: kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Perkataan Nabi ini rasanya sangat aktual. Memang relevan, kontekstual bagi kita, generasi penerus bangsa dan gereja. Ada keterkaitan yang sangat kuat antara peringatan Nabi di jalannya dan di zamannya dengan praktek dan budaya hidup kita dewasa ini, yang dibilang zaman milenial. Praktek hidup yang menjamur dalam generasi muda atau manusia modern ini adalah seperti yang dikatakan oleh Horatius, penyair Romawi, carpe diem quam minimum credula postero. Petiklah hari ini dan percayalah sesedikit mungkin pada hari esok. Milikilah hari ini dan hari esok biarlah. Betapa miris memang bahwa banyak manusia modern ini, termasuk anak-anak muda, lebih berfokus untuk mendapatkan apa yang diperjuangkan pada hari ini, apa yang dinikmati pada hari ini, tanpa berpikir banyak, tanpa mempertimbangkan imbas dan akibat untuk dirinya dan untuk orang lain, untuk hari esok. Banyak orang hanya mengejar hari ini, hanya berpikir dan bertindak untuk hari ini, tanpa memikirkan buahnya di hari esok dan selanjutnya. Berapa banyak anak muda yang terjerumus dalam tindakan-tindakan yang tidak terpuji karena prinsip carpe diem ini, hari ini,
Kalau dibilang makan memang. Kalau dapat hari ini, dapat memang. Dan dibilang yang penting happy dan gas memang pada hari ini. Yang penting dapat tanpa menimbang buahnya untuk dirinya sendiri, untuk imannya dan untuk keluarga, bahkan untuk masa depannya. Kita banyak kali terjerumus dalam prinsip yang keliru ini, yang banyak kali merusak diri, iman, masa depan kita sendiri. Jadinya kehadiran kita tidak berdampak positif bagi sesama kita karena ketidakmampuan kita untuk mempertimbangkan secara bijak apa yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan imam, para diakon, frater, bruder, suster, orang muda yang berbahagia yang kami kasih. Kegiatan Temuh Orang Muda adalah kesempatan untuk kita memperkuat sistem penyaringan diri kita. Kita perlu berbenah dan kita perlu berubah guna berbuah dan berdampak secara positif untuk gereja dan untuk bangsa ini. Kita orang muda Katolik terpanggil untuk gereja. Kita orang muda Katolik terpanggil untuk bangsa kita. Supaya kita dapat menghayati yang namanya panggilan kita dengan baik tanpa terjerumus dalam sikap atau tindakan carpe diem yang bisa berakibat pada kehancuran diri. Maka kita perlu belajar dari Injil hari ini. Kita wajar dan wajib belajar dari Injil hari ini. Pertama, ikut Yesus. Harus jadi orang muda Katolik yang adalah pengikut Kristus sejati, bukan ikut-ikutan. Matius pemungut cukai diajak untuk mengikuti Yesus dan dia kemudian menjadi pribadi yang dikenang dalam gereja, pribadi yang berjasa besar bagi gereja karena ketulusan dan karena keikhlasan. Sungguh-sungguh mau berubah. Meskipun latar belakang dirinya adalah pemungut cukai yang dibenci oleh sesamanya, yang benar-benar benci. Tapi kemudian dia meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Yesus justru benar-benar mencintai dia. Kalau yang lain benar-benar benci pada Matius, Yesus justru benar-benar cinta pada Matius. Mengikuti Yesus berarti memikul salib. Dan mengikuti Yesus mau berkorban, mau menderita demi tujuan yang mulia dan yang mungkin bukan didapat pada hari ini. Mengikuti Yesus berarti menolak prinsip carpe diem dalam arti sempit seperti ini. Bukan cuma untuk hari ini, bukan cuma kesempatan yang bilang saya dapat hari ini, saya makan memang, gas memang, dan seterusnya. Lupa bahwa ada hari esok. Mengikuti Yesus berarti mau berproses. Mengikuti Yesus berarti mau berjuang tahap demi tahap. Tidak ada jalan pintas yang menyelamatkan, kecuali harus berproses dari tahap ke tahap. Kita bisa hadir berdampak bagi sesama, bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita, bila kita mau mengikuti Yesus dan mau melewati jalan salib dengan mengingkari diri dan menolak mendewakan kesenangan dunia kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjadi pengikut Yesus bukan karena kita orang sempurna. Tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan. Kita adalah harapan gereja dan bangsa. Kita adalah harapan orang tua, gereja dan keluarga hari ini dan hari esok. Yang eklesia domestikanya ada pada diri kita hari ini dan hari esok. Tapi kita tetaplah harus menyadari bahwa kita adalah manusia rapuh, manusia terbatas. Kita bukanlah Superman, apalagi dibilang Superwoman.
Kita tetap orang-orang biasa, orang-orang mudah yang bersiara di dunia ini. Dan karena itu Yesus mengatakan pada kita semua, Dia bukan datang untuk mencari orang yang benar, yang suci dan paling hebat. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memanggil kita yang apa adanya, bukan ada apa. Karena itu kita bersyukur karena kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bisa menyumbangkan sesuatu untuk gereja dan untuk bangsa ini. Dari latar etnis dan budaya yang berbeda. Tapi kita satu. Dari keragaman asal kita, dari keragaman ciri dan keterampilan kita ingin melukis indahnya rasa satu kita. Biar kita berbeda-beda. Ingatlah orang muda Katolik Keuskupan Agung Kupang adalah semua yang hadir dengan dampak baik untuk orang lain. Kalau Anda menjadi orang muda Katolik yang beriman, orang Katolik yang merasa memiliki gereja, dan orang muda Katolik yang memiliki rasa keuskupan. Tidak ada tempat yang bilang istimewa. Semua tempat yang ada di wilayah keuskupan ini adalah milik kita bersama. Hari ini di Weleta, besok di paroki yang lain. Karena itu miliki semua tempat di mana kita berada. Orang muda Katolik yang sungguh-sungguh berserah pada Yesus, dampak dan buah Anda akan semakin berlimpah bila Anda tidak kehilangan Yesus dalam perjalanan ini. Anda yang menginspirasi banyak orang bila orang muda ini bisa bersama dan di dalam Yesus selalu dalam situasi tampan atau tidak tampan. Karena apa? Karena Yesus membutuhkan Anda untuk bangsa dan gereja ini. Yesus juga percayai Anda orang muda. Yesus mencintai orang muda untuk maju dan untuk terus berbuah, terus berdampak bersama dan di dalam Yesus Kristus. Di mana dan kemana saja. Kristus untuk kita semua. Kristus untuk anak generasi Gajah Mada dari Saburai Jua. Dari Semau berselancar di dada gelombang samudra, berpadu dalam melodi sesando di Nusa Rote. Bersama putra-putri Alor Panter terbang di antara pohon kenari gembira, menari lego-lego. Tarian jiwa dan nyanyian sukma putra-putri TTS terlukis dalam aneka ragam hiasan tenunan dawan TTS. Kupang Kota, Rote Semau, Sabu Rejua, Alor Panter. Kita beda dalam keragaman ini. Kita beda asal dan etnis. Kita beda, ada yang dari pulau, ada yang dataran. Tapi kita satu karena kita memiliki keuskupan ini. Gereja ini ada di dalam diri kita sendiri. Romo Bob makan ikan bakar di pantai Bolok. Ada Romo Bob sambil melukis taman untuk Weleta. Orang muda Katolik dari Keuskupan Agung Kupang harus hebat menata diri mulai sekarang. Biar terus berdampak untuk bangsa dan gereja yang gemilang di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.